Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, masih bersama kami pada Karomah edisi spesial Nuzulul Quran pada malam hari ini. Tetap semangat, Ustaz Ainun. Alhamdulillah, semangat, Ya, semangat, semangat. ini kalau yang kenturungan aja semangat, kita harus semangat ini. Ya, Semangat. semangat semuanya. Boleh takbir, takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, diriwayatkan di dalam sebuah kisah Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah memegang secarik Taurat yang pernah diberikan oleh seorang Arab Badui. Beliau ketika membaca secarik Taurat ini dibaca di depan baginda Nabi dengan harapan agar beliau senang. Ternyata beliau ketika menjumpai sahabatnya itu membaca secarik Taurat tadi bukan malah senang, tetapi malah beliau menampakkan wajah yang tidak suka. Sambil beliau menyampaikan bersabda, "Ma hadza alam ati biha bayda'a naqiyatan law adrakani akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Apa ini? Bukankah aku ini membawa sesuatu yang bayda'a naqiyatan, sesuatu yang putih, yang lebih jernih? Lau adrakani akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Nabi Musa alaihissalam itu hidup pada saat ini, ma wasi'ahu illa tibai, beliau itu tidak akan susah payah kecuali ikut aku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, kita akan lihat betapa saat ini banyak manusia bukan kemudian mengambil Al-Quran, malah kemudian mengambil pemahaman-pemahaman yang lain, mengambil kemuliaan selain Islam. Pada sesi pamungkas ini akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau telah hadir, Al-Mukarram Yai Haji Yasin Mutahar. Beliau langsung live ini dari Pondok Pesantren Al-Abqari. Beliau adalah pengasuh langsung dari Pondok Ponpes Al-Abqari Serang, Banten. Beliau akan membawakan tema dengan Al-Quran, kita bangun peradaban baru yang gemilang. Kepada Al-Mukarram Yai Haji Yasin Mutahar, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimah yang mengikuti acara Karomah spesial pada malam ini, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka memperingati nuzulul Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita bisa bersua disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan duduk di rumah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau dulu bersatunya umat itu sesuatu yang bisa jadi dikatakan wah tak mungkin, susah. Kalau sekarang insya Allah bersatunya umat, berkoordinasinya umat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang insya Allah sangat mudah bisa dilakukan oleh kita semua. Contohnya adalah hari ini kita semua di sela-sela wabah pandemi corona ini luar biasa bisa disatukan dari berbagai penjuru, dari satu tempat ke tempat yang lain. Para jamaah rahimakumullah, terkait dengan pandemi corona ini ada satu
hal yang ingin Al-Fakir berbagi kepada semuanya. Dulu di saat Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu sebagai persiapan agar perahu itu menjadi kendaraan Nabi Nuh untuk menghindari air bah. Yang ini isyarah akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan kaum yang durhaka. Pada saat banjir itu telah terjadi, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman naik ke perahu. Sementara putra Nabi Nuh namanya Kan'an, dia malah lari ke tempat yang jauh, ke tempat yang tinggi. Ketika diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, kemari naik perahu bersama bapak, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama-sama dengan orang kafir. Jangan bersama-sama dengan orang kafir. Kemari ke sini naik perahu, jangan bersama dengan orang kafir. Apa kata anaknya itu? Qol sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tidak, wahai bapak, aku akan berlindung ke gunung. Aku akan naik gunung, ya'simuni minal ma, yang akan bisa menjagaku, melindungi dari air. Qol, Nabi Nuh berkata, la asimal yauma min amrillah. Tidak bisa wahai anakku, meskipun engkau naik ke ketinggian gunung, hari ini tidak ada yang bisa selamat, menyelamatkan dari keputusan siksa Allah, dari azab Allah, kecuali naik perahu. Apa pelajarannya bagi kita? Ketika saat itu orang mau cari selamat, ada dua pilihan. Satu, naik ke gunung. Yang kedua, ikut perahu Nabi Nuh. Orang-orang rata-rata seperti Kan'an, naik ke gunung, lari ke ketinggian, tapi ternyata gunungnya tenggelam juga. Akhirnya mereka tenggelam. Kan'an fakana minal mughraqin, dia termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali yang mau naik ke perahu Nabi Nuh, padahal perahu ini adalah keselamatan. Hari ini kita melihat banyak orang terkait dengan pandemi corona ini mengikuti solusi-solusi barat. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh orang-orang kafir yang hanya sebatas pada solusi-solusi fisik. Sebatas pada pakai masker. Itu adalah naik ke gunung. Sebatas pada social distancing, menjaga jarak. Tapi tidak mau naik perahu Nabi Nuh. Apa perahu Nabi Nuh itu? Syariat. Apa perahu Nabi Nuh itu? Sunnah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinatinu. Sunnah itu jalan hidup yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Paman rakibaha najah. Siapa yang naik perahu itu dia akan selamat. Wa man lam yarkabha ghariqa. Siapa yang tidak mau naik perahu itu dia akan tenggelam. Hari ini kita melihat orang hanya melakukan kaidah kausalitas material duniawiyah. Dia lupa kepada perkara yang akan menyelamatkan, kembali kepada Al-Quran, termasuk hamba-hamba yang akan berpegang kepada safinah Nabi Nuh. Kita akan berpegang kepada syariah, kita akan berpegang kepada sunnah. Tidak cukup hanya social distancing, tidak cukup hanya pakai masker, tapi yang lebih dari itu adalah kita harus bertobat, menghentikan segala keburukan, menghentikan segala maksiat, menghentikan peradaban sampah yang hari ini telah terbukti peradaban itu tidak bisa memanusiakan manusia. Berhenti kita dengan peradaban barat. Kita mengambil peradaban yang ditawarkan oleh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan nuzulul Quran ini
Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ibrahim ayat 1 alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Ini Quran Muhammad. Ai hadzal Quran. Kitab Quran ini adalah kitabun, kitab. Dibahasakan dengan isim nakirah lit ta'zim, menunjukkan pengagungan. Kalau tadi dibahas oleh Ustaz Sa'iduddin, Alkitab ditunjuk dengan kata hadza, padahal ditunjuk dengan zalika, padahal Quran itu maksudnya adalah hadza, yang hadir di hadapan, kemudian menggunakan isim ma'rifah, itu menunjukkan ta'zim juga sebenarnya. Jadi kadang Allah menunjukkan kemuliaan Quran, kemuliaan sesuatu dengan menggunakan isim ma'rifah, kadang dengan menggunakan isim nakirah. Ini Quran yang agung adalah kitab yang diturunkan oleh kami kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nas minal zulumati ilan nur, agar engkau dengan Quran ini bisa mengeluarkan manusia minal zulumat, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, ila siratillah, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Hamid. Cahaya Allah menuju jalan Allah Al-Azizil Hamid, Allah yang maha gagah, Allah yang maha terpuji. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang makna litukhrijan nas minadh-dhulumati ila nur, ay hadzal kitab ya Muhammad, innama ba'asnaka ya Muhammadan ya Muhammadu bihadzal kitab. Sesungguhnya kami hanya mengutus engkau Muhammad dengan membawa kitab ini, yaitu Quran, ila nas, kepada manusia, litukhrijan nas mimma hum fi, untuk mengeluarkan manusia, mimma hum fihi minad dhalal wal baghi ilal hadyi war rasad, ilal huda war rasad, untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan, dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka tengah lakukan, dari perbuatan-perbuatan mereka yang tersesat dari jalan yang benar, yang menyimpang dari kebenaran, ilal huda, menuju petunjuk, war rusdi, menuju kebenaran, menuju bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumat ilan nur, dari kekufuran menuju Islam, dari selain Islam menuju agama Allah Subhanahu wa taala, dari hukum selain Allah menuju hukum Allah, dari peradaban manusia, peradaban sampah, dari peradaban selain Allah menuju peradaban yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, yaitu sistem Islam. Seperangkat aturan Islam yang tadi sudah diceritakan adalah sistem yang sangat lengkap, ini membentuk sebuah peradaban dalam kehidupan manusia. Ada sistem ekonomi Islam, ada sistem politik Islam, ada sistem sosial Islam, ada sistem pendidikan yang Islam, ada sistem pergaulan Islam, ada sistem peradilan Islam, ada sistem pendidikan Islam, semua ada. Inilah peradaban Islam yang agung. Hari ini kita melihat bagaimana peradaban Barat itu betul-betul berada dalam titik lemahnya. Kita mengetahui bagaimana masyarakat dunia hari ini, mereka tidak percaya lagi dengan kapitalisme, bahwa negara yang mengusung ideologi kapitalisme hari ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya. Kapitalisme yang dibangga-banggakan, kapitalisme yang diidolakan, bahkan kapitalisme yang dibanggakan termasuk oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang dicekoki dengan peradaban Barat. Hari ini Allah tunjukkan kepada dunia, sebentar lagi kapitalisme itu akan hancur, sebentar lagi kapitalisme itu akan tumbang, insya Allah diganti dengan peradaban Islam. Takbir. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hari ini Amerika sebagai negara adidaya tidak berdaya melawan kekuasaan Allah. Gampang bagi Allah untuk membuat dunia tidak berkutik, hanya dikirim makhluk yang sangat kecil.
sangat-sangat kecil, 150 nanomikron, sangat-sangat kecil. Kita sampai nggak melihat, sampai dibuat repot semuanya saking kecil-kecilnya itu. Dibuat repot, dibuat susah. Bahkan angka kematian di Amerika termasuk paling tinggi. Kemana sistem kesehatan di sana? Katanya canggih, tapi ternyata canggih tinggal canggih. Katanya kaya raya, kaya tinggal kaya. Tidak bisa berkutik berhadapan dengan kekuasaan Allah. Ini semua mengajarkan kepada kita tentang satu kenyataan. Tentang satu kenyataan bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh agama ini. Mudah bagi Allah membalikan dunia. Kalau dulu mungkin sebelum ini kita merasa, oh bagaimana kita akan bisa menggantikan posisi Amerika. Hari ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gampang. Caranya gampang. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih satu virus yang membuat repot mereka semua. Tinggal permasalahannya adalah kita sebagai umat Islam, siapkah kita menggantikan posisi mereka? Siapkah kita memimpin dunia? Siapkah kita mengganti peradaban kapitalisme itu? Siapkah kita memimpin dunia dengan Islam, memimpin dunia dengan peradaban Islam? Ini yang harus kita jawab. Karena itu Ramadan di tengah pandemi corona ini, kita diingatkan akan keagungan Quran. Kita diingatkan bahwa Quran adalah solusi bagi kehidupan ini. Kita diingatkan bahwa sudah saatnya kita mengetengahkan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan. Bagaimana agar Al-Quran ini bisa hadir di dalam kehidupan, bisa menaungi kehidupan kaum muslimin, bahkan menaungi dunia. Karena itu para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita renungkan satu ungkapan Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, pada tali Allah. Tali Allah menurut sebagian mufassir adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hablullah al-matin wa huwa nur. Al-Quran adalah hablullah al-matin wa huwa nurul mubin wa huwa sifa'un nafi ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ah. Begitu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin." Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa nurul mubin. Quran ada cahaya Allah yang terang benderang, yang jelas. Wa huwa sifaun nafi. Quran adalah sifat, obat, penawar, solusi. Al-Quran adalah solusi bagi semua problematika. Ismatun liman tamassakabi. Quran adalah ismatun. Quran adalah sesuatu yang akan melindungi dari kebinasaan, dari keterpurukan, dari jatuh terpuruk. Liman tamassakabi, bagi siapa saja yang tamasuk, yang berpegang teguh pada Al-Quran. Wa najatun liman ittaba'ah, dan Quran adalah keselamatan bagi siapa saja yang mengikutinya. Inilah Al-Quranul Karim. Wa'tasimu bihablillah, peganglah tali Allah itu, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Jami'an. Jami'an, kata jami'an secara tarkib nahwi adalah menjadi hal dari fa'il domir wawu jamaah yang ada di dalam lafadz wa'tasimu. Berpegang teguhlah kalian pada Al-Quran. Jami'an ay hala kaunihim fi jama'atin, hala kaunikum fi jama'atin, dalam keadaan kalian berada dalam sebuah jamaah. Begitulah tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Aqabi
di dalam kitab Zikra li khairi ummatin ketika menjelaskan makna i'tisam bihablillahi jami'an. Kata jami'an ini dimaknai dengan berjamaah. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran disertai dengan berjamaah, dalam keadaan berjamaah. Ada perintah di dalam ayat ini. Pertama, perintah berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, perintah berjamaah. Sehingga ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abu Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan ketika menjelaskan wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dalam keadaan kalian bersatu, dalam keadaan kalian bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Amarahum bil jama'ati wa nahahum 'anit tafriqah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman bil jamaah, untuk berjamaah, untuk bersatu. Wa nahahum 'anit tafriqah, dan Allah melarang kaum muslimin, orang-orang yang beriman, 'anit tafriqah, dari bercerai-berai. Karena itulah di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kemudian mengutarakan, membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jamaah. Tentang jamaah. Berjamaah itu adalah tidak akan mungkin terjadi tanpa ada yang memimpin, tanpa ada seorang imam yang memimpinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Kata Nabi, siapa datang kepada kalian wa amrukum jami', sementara urusan kalian bersatu di bawah kepemimpinan ala rajulin wahidin, di bawah kepemimpinan seorang imam, yuridu ayyashqa asakum, kemudian orang datang itu ingin memecah belah tongkat kesatuan kalian, kekuatan kalian, au yufarriqu jama'atakum, atau dia ingin mencerai-berai jamaah kalian, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya jamaah, tentang wajibnya berjamaah di bawah kepemimpinan seorang imam, menjalankan Al-Quran, kembali kepada Al-Quranul Karim yang tadi sudah diceritakan oleh guru-guru kita. Bagaimana Al-Quran ini menjadi solusi dalam urusan permasalahan keluarga. Bagaimana tadi kata dai milenial kita harus menginstal Al-Quran dalam hati, dalam benak anak-anak muda. Bukan hanya dalam benak anak-anak muda, tapi bagi kita juga. Kita harus menginstal Al-Quran bukan hanya dalam hati, tapi kita harus menginstalkan Al-Quran dalam software kehidupan ini. Kita harus mengganti sistem kehidupan ini, harus di-delete, harus di-uninstall. Saatnya meng-uninstall demokrasi, meng-uninstall kapitalisme. Kita instalkan software yang berasal dari Allah. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ikutilah sibghah Allah, ikutilah ini Quran, sibghah dari Allah, pewarna dari Allah yang akan bisa mewarnai kehidupan ini dengan warna-warna yang indah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, siapa yang lebih baik pewarnanya daripada pewarna yang datangnya dari Allah. Quran adalah pewarna kehidupan yang akan menjadikan kehidupan ini menjadi cantik, yang akan menjadikan ekonomi menjadi indah, politik menjadi indah, bernegara akan menjadi indah, dunia akan menjadi indah jika diinstalkan software-software dari Al-Quranul Karim. Karena di dalam Quran ada ayat-ayat berbicara tentang ibadah ritual, ada ayat-ayat berbicara tentang masalah keluarga, ada ayat berbicara tentang pendidikan, ada ayat-ayat berbicara tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang hutang piutang. Di dalam Quran ada ayat berbicara tentang budaya, di dalam Quran ada ayat bicara tentang keluarga dan yang berkaitan dengannya. Di dalam Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang politik, tentang negara, tentang dakwah dan jihad sebagai politik luar negeri bagi daulah al-Islamiyah. Di dalam Quran terdapat ayat-ayat yang lengkap.
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan-penjelasan, rincian-rincian dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Nuzulul Quran ini seharusnya menjadikan kita siap untuk kembali kepada Al-Quran, menjadikan umat ini siap menggantikan kapitalisme dengan Islam. Dan ini tidak akan mungkin jika Al-Quran dipisahkan dari kekuasaan, jika dipisahkan dari negara. Al-Quran harus disatukan dengan negara, karena itu perintahnya wa'tasimu bihablillah. Satu, yang kedua jami'an. I'tisam bihablillah tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan berjamaah. Berjamaah tidak akan mungkin terjadi kecuali ada negara yang menaungi kaum muslimin. Karena itu Al-Quran was sultan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memisahkan, maka akan hancur kehidupan ini. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ada seorang rawi yang dikatakan ini dhaif, tapi wabaqiyatu rijalihi siqat. Selain dia, sisa-sisa rawi-rawi yang lainnya semuanya adalah siqat, terpercaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini meski secara riwayat bisa dikatakan dhaif, tapi tidak dhaif yang sadid. Kemudian secara makna hadis ini adalah benar, secara makna hadis ini adalah sahih, secara makna hadis ini ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih, didukung dengan hadis-hadis sahih. Karena itu hadis ini bisa dijadikan intibar, bisa dijadikan pedoman oleh kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna rohal islami dairatun paduru ma'al islami haithudar. Ingat, sesungguhnya roda Islam itu dairatun, senantiasa berputar. Faduru ma'al Islam, maka berpeganglah kalian, berputarlah kalian ma'al Islam, bersama Islam. Hai sudar, kemana saja Islam itu berputar, kemana saja Islam itu membawa kalian, ikutilah perputaran Quran itu. Faduru ma'al Islam. Kemudian dimaksud dengan Islam itu diwakili dengan Quran. Nabi mengatakan, ala innal Quran was sultan sayaftarikon. Ingat, sesungguhnya Quran was sultan dan kekuasaan akan terpisah. Quran bagaikan roda. Roda itu tidak akan bisa berputar kalau tidak ada gigi. Giginya itu adalah as-sultan, kekuasaan. Gigi dan roda merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ada gigi, tidak ada roda, nggak akan bermanfaat. Untuk apa punya gigi tapi tidak ada roda? Ada roda tapi nggak ada giginya, tidak bisa berputar juga. Begitulah Al-Quran tidak bisa dijalankan tanpa kekuasaan. Begitu juga kekuasaan tanpa Al-Quran akan menjadi kekuasaan yang lemah dan kekuasaan yang akan menebarkan keburukan. Ad-din bis-sultan yaqwa. Ad-din bis-sultan yaqwa. Agama bersama kekuasaan akan kuat. Was-sultan wal-Quran wad-din bis-sultan was-sultan bid-din yabqa. Dan kekuasaan dengan dicampurkan, digabungkan bersama agama, tidak ada pemisahan agama dengan kekuasaan. Maka ini akan menjadi kekuasaan yang lama, akan bertahan lama, yabqa, akan lestari kekuasaan. Inilah yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala innal Quran wal sultan sayaftarikon. Hati-hati, nanti akan terjadi perpisahan antara kekuasaan dengan Al-Quran. Quran dan kekuasaan akan berpisah. Ketika itu terjadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala innahu sayuwalli alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Awas, nanti akan ada umara, pemimpin-pemimpin yang memisahkan kekuasaannya dari Al-Quran. Mereka tidak memakai Quran di dalam kekuasaannya. Mereka menghukumi bukan dengan petunjuk Quran. Mereka menghukumi bukan dengan petunjuk Nabi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang disebutkan di dalam Nabi sebagai imaratus sufaha. Wa ma imaratus sufaha, kata Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umara yakununa ba'di. Mereka adalah penguasa-penguasa yang datang setelahku. Yahdu la yahtaduna bihadi. Mereka tidak pakai petunjukku.
wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak pakai sunnahku, mereka tidak pakai syariat, mereka tidak pakai Al-Quran, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam memerintah, sebagai pedoman di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Ketika itu terjadi, maka akan muncul hukum-hukum yang berpihak kepada diri penguasa, kepada kroni penguasa, kepada kelompok penguasa. Sementara kepada rakyat, mereka menerapkan hukum yang lain. Mereka akan melakukan politik belah bambu, yang di atas diangkat, yang di bawah diinjak. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan itu dipisahkan dari Quran. Ketika Quran tidak disertakan dengan kekuasaan, maka akan ada kezaliman-kezaliman di tengah-tengah masyarakat yang muncul dari penguasa-penguasa yang lalim itu. Kemudian kata para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, famada ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami melihat itu? Sebelumnya Nabi mengatakan, ini tabaktumuhum adallukum, penguasa-penguasa seperti itu, jika kalian ikut mereka, maka mereka akan menyesatkan kalian. Tapi wa in khalaftumuhum, jika kalian menyalahi penguasa itu, qatalukum, mereka akan membunuh kalian. Kata Nabi, kata para sahabat, "Fama ta'muruna ya Rasul?" Kalau begitu apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kama fa'ala ashabu Isa." Kalian harus melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Nusyiru bil manashir, mereka tubuhnya dibelah dengan gergaji. Wa hummilu 'alal khusab, mereka diseret di atas kayu, disalib, disiksa sedemikian rupa. La mautun fisabilillah, mati di jalan Allah, khairun, lebih baik, min hayatin fi maksiatin, daripada hidup bergelimang dengan maksiat. Mati di jalan Allah, menegakkan agama Allah, lebih baik daripada menjadi kacung penguasa-penguasa lalim itu. Mati di jalan Allah lebih baik daripada harus mengakui penguasa-penguasa yang tidak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Mati di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menyebarkan risalah Islam, lebih baik daripada kita menjadi stempel, kita mengikuti, kita taat, menyetujui muafakoh dengan mereka. Yang ada kita harus mufarokoh dengan jamaah penguasa-penguasa lalu, dengan jamaah kapitalisme. Saatnya kita mufarokoh dengan jamaah kapitalisme, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, diganti dengan sistem Islam yang datangnya dari Al-Quranul Karim. Kalau berbicara tentang bagaimana kita mengembalikan Al-Quran sebagai kitab yang akan melahirkan peradaban mulia untuk mengganti peradaban kapitalisme yang hari ini sedang sekarat, maka tidak boleh tidak kecuali kita harus memperjuangkan agar Al-Quran ini menjadi kitab yang diformalkan, diterapkan di dalam sebuah negara. Ada hukum-hukum yang diformalkan di dalam sebuah negara yang bersumber kepada kitab Al-Quranul Karim ini. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, waj'alli, jadikan bagiku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang akan menolong. Berikan kepada kami kekuasaan yang akan menolong ya Allah. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, kata Imam Ibnu Katsir fi hadhil ayah, aliman Nabi tahu an la taqata lahu bihadzal amri illa bisultan, bahwa beliau tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan agama Allah ini, memegang Quran ini, illa bisultan, kecuali dengan adanya kekuasaan. Fasa'ala sultanan nasiran, kemudian beliau meminta kepada Allah kekuasaan yang akan menolong apa? Li kitabillah, menolong Quran agar Quran itu bisa dijalankan. Wali faraidillah, wali hududillah, wali iqamati dinillah, fa inna sultan rahmatun ja'alahullah baina awhuri ibadi idh laula dzaka la adara nas ba'duhum ba'da fa akala syadiduhum dha'ifah. Begitu yang dikatakan oleh Imam Qatadah sebagaimana dikutip dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini maka kita semua insya Allah sudah memiliki ketetapan hati, sudah memiliki keteguhan untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Bahkan kita akan terus berjuang menyuarakan suara-suara yang lantang, menegakkan hukum Quran. Sudah saatnya kita semua uninstall kapitalisme, uninstall demokrasi dan kawan-kawannya dan turunan-turunannya. Sudah saatnya kita menginstalkan Al-Quran untuk sistem dunia, untuk kehidupan dunia ini. Para jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Sedikit lagi. Masih ada kesempatan? Lanjut ya. Lanjut Kiai. Lanjut. Ini sudah jam 11 Pak Yai. Udah jam 11 terakhir. Baik, Kiai. Oke, terakhir Pak Yai. Terakhir. Kalian Allahu Akbar. Lanjut soalnya, terus, Pak Yai. yang lanjut. Terakhir, kita hari ini berada di masa-masa yang sebenarnya ini mendebarkan bagi musuh-musuh Islam, mengkhawatirkan bagi musuh-musuh Islam, menggembirakan bagi para pejuang Islam. Karena kita hari ini, menurut Al-Fakir ini, posisinya hampir mirip dengan posisi saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam akan menghancurkan singgasana Firaun. Amin. Hari ini kita semua sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 5, 6. Ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard." Kami bermaksud memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Wa naj'alahum a'immah. Kami akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, ay muluk wa wulat, penguasa-penguasa. Wa naj'alahumul warithin. Kami akan menjadikan mereka sebagai pewaris bumi. Wa numakkina lahum. Dan kami akan memberikan keteguhan kepada mereka, meneguhkan kedudukan mereka. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, kepada Haman dan bala tentara Fir'aun dan Haman apa yang dikhawatirkan oleh mereka dari Musa dan pengikutnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Haman, oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya dari Musa betul-betul akan menjadi kenyataan. Apa itu? Munculnya kekuatan baru, munculnya kekuatan Musa dan pengikutnya dan melemahnya kekuatan mereka. Hari ini ayat itu menjadi luar biasa, menjadi sepertinya menemukan momentumnya bahwa hari ini Amerika, Inggris, negara-negara barat mereka sedang khawatir dengan posisi mereka yang terancam akan mengalami krisis berkepanjangan. Tidak akan beres 1 bulan, 2 bulan dampak dari krisis corona ini. Mereka dalam posisi lemah, sementara umat Islam dalam posisi kuat. Umat Islam di mana-mana menyerukan tegaknya agama Allah, menyerukan tegaknya khilafah, menyerukan tegaknya syariat Islam, menyerukan tegaknya persatuan umat Islam. Hari ini umat Islam insya Allah sedang ada dalam posisi-posisi yang menguntungkan. Karena itu bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Di bulan Ramadan ini Allah segera menumbangkan singgasana Amerika dan sekutunya Amerika dan kronik-kroniknya. Segera Allah mempercepat tegaknya daulah khilafah Islam. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir taghliqu bi'ayna wa bisarri wat ta'sir wa takunu lana ya Allah wa nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Allahumma ajjil lana bi qiyami dawlatil khilafah. Allahumma ajjil lana bi qiyami dawlatil khilafah. Allahumma ajjil lana bi qiyami dawlatil Amin. Amin.
Amin. Amin. حيث لا يشعرون اللهم خذهم من حيث لا يحتسبون اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا وانصرنا على من بغوا علينا وانصرنا على من بغوا علينا وانصرنا على من بغوا علينا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم افتح لأمة سيدنا محمد اللهم انصر سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أنجز ما وعدتنا من عودة الخلافة على منهاج النبوة اللهم أنجز ما وعدتنا من عودة منهاج النبوة تعز بها الإسلام أهله وتذل بها النفاق والكفر والشرك والظلم وأهله واجعلنا فيها من الدعاة إلى السبيل والقادة إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم استرنا في زمرة أمة سيدنا محمد الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون بيتك الحرم ويجاهدون في سبيلك ويحملون الدعوة الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يستوجبون شفاعته العظمى اللهم اجعل صيامنا شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نسألك يا الله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsira kepada Al-Mukarram Yasin Thohar atas tausiahnya yang sangat menggugah dan mencerahkan. Mudah-mudahan membangkitkan umat Islam dari tidur panjangnya untuk kemudian bangkit menegakkan kembali hukum-hukum Allah. Sedikit mungkin yang perlu saya garis bawahi, kita harus menginstal sistem Islam, kita sibuk dalam kehidupan kita Islam kafa, kita uninstall sistem-sistem selain Islam, bahwa Al-Quran dan Al-Sultan itu tidak bisa dipisahkan. Bersatunya Al-Quran dan kekuasaan adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin Al-Quran bisa diterapkan secara menyeluruh tanpa kekuasaan. Beliau mengingatkan kita untuk berjuang. Mari berjuang menegakkan agama Allah. Menyuarakan selalu hukum Al-Quran. Saatnya kita mufarokoh, berpisah dengan sistem kapitalisme. Kita perjuangkan Al-Quran sehingga menjadi formal, legal dalam negara, yakni dalam khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, di bulan Ramadan ini mari kita lebih bersemangat lagi untuk takarub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengakrabi Al-Quran, tidak hanya membaca, menghafal, dan mempelajarinya, tetapi kita juga berupaya sebagaimana pesan Al-Mukarram Haji Yasin Thohar tadi itu, untuk selalu mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kami mengajak pemirsa Kafah Channel semuanya turut serta berjuang agar nilai-nilai kandungan Al-Quran dapat terlaksana secara paripurna dalam khilafah. Takbir. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Ainun.